Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Gita Monika Sari dengan NPM 2353053024. Kali ini saya akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian nilai yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak valid. Yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Cara kedua dengan melihat nilai signifikansinya. Pertama, kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di sini ada tampilan variable view dan data view. Sebelumnya kita sudah memiliki data nilai soal esai yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Kita klik bagian variable view, kemudian kita klik siswa, lalu enter, ketik soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, terakhir total. Next, di bagian tab ini kita ganti string. Kita klik string, lalu kita OK. Di bagian desimal kita ganti dengan 0 semua. Selanjutnya di bagian mensur kita ganti dengan scale. Selanjutnya kita ke data view. Kita ke Excel untuk mengcopy data. Kita copy semua. Lalu kita kembali ke aplikasi SPSS. Kita paste. Nah, di sini sudah ada datanya dan jumlah siswa atau jumlah respondennya ya. Setelah data tersedia di data view, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu validitas. Validitas berasal dari kata validity dalam bahasa Inggris yang artinya adalah ketepatan atau kebenaran. Dalam konteks alat ukur atau instrumen assessment, validitas menunjukkan seberapa tepat dan akurat alat tersebut dalam mengukur sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk mengetahui validitas, kita bisa klik analyze, kemudian correlate, kemudian kita klik privilege. Kita pindahkan semua data ke dalam variabel. Kita bisa menggunakan CTRLA, kemudian kita pindahkan ke variabel. Pastikan correlation coefficient terchecklist, kemudian kita OK. Nah, kemudian akan muncul output dokumen korelasi. Dari sinilah kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Biar lebih mudahnya, kita perbesar maksud dari soal 1, soal 2, dan soal 3 hingga seterusnya. Ini merupakan item ataupun pernyataan-pernyataan yang kita miliki. Kemudian di sini ada percent correlation, nilai korelasinya atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian ini nilai signifikansinya dan N adalah jumlah respondennya.
Sekarang kita ke kolom total yang ada di paling ujung. Jadi, untuk melakukan suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Nah, sekarang kita cari R tabel untuk 18 orang. Kita lihat kembali ke tabel yang sudah ada. Di sini, 18 orang adalah 0,468 dan 0,590. Di sini saya memilih yang 5%, maka saya memakai 0,468. Kita kembali ke SPSS, kita lihat catatan kembali. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Kita tahu bahwa 0,831 itu lebih dari 0,468. Otomatis item pertama ini valid menggunakan cara yang pertama. Kemudian kita lihat lagi item yang nomor 2, yaitu 0,652 itu pasti lebih dari 0,468. Nah, kita harus melihat satu-satu nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang kita miliki. Karena kita tadi memiliki 18 pernyataan, kita harus melihat satu-satu apakah item itu valid atau tidak. Cara yang kedua yaitu apakah suatu item itu valid atau tidak dengan melihat nilai signifikannya. Jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka valid. Jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Sekarang uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach alpha bertujuan untuk melihat apakah nilai memiliki konsistensi. Untuk uji reliabilitas, Sujarweni tahun 2014 mengatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita langsung ke uji reliabilitasnya. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Scale, kita klik Reliability Analysis, kemudian dari soal 1 sampai dengan 10 kita pindahkan ke item. Kita pindahkan satu persatu kecuali yang total ya. Oke, di sini akan muncul hasil uji reliability menggunakan SPSS. Kemudian kita ke tabel reliability statistik. Kita bisa melihat nilai N of items dan Cronbach alpha. Maksudnya Cronbach alpha ialah nilai Cronbach alpha kita berapa, yaitu 0,924. Dan N of items adalah jumlah items atau pernyataan-pernyataan kita. Jumlah item di sini yaitu sebanyak 10 item. Dikatakan reliable menurut Wiratma Sujarweni harus lebih dari 0,6. Dari sini kita bisa tahu bahwa 0,924 lebih dari 0,6. Otomatis item ini dikatakan reliable. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.